bagian terkecil dari unsur elemen bangsa, akhirnya hancur dari bagian terkecil. Kemudian yang ketiga, membuat program. Harus ada program. Nah, itu dia. Misalnya wajib kita berkumpul sekeluarga sesudah sholat subuh. Buat halaqah membaca Al-Quran. Bapak mengontrol bacaan seluruh anggota keluarga. Ya tidak usah mengaji bersamaan. Ada yang membaca, ada yang mendengar. Bergantian. Kalau bapak yang membaca berarti istri dan anak-anak yang mendengar. Mengoreksi kalau ada yang salah. Tapi kemudian kalau misalnya ilmu Al-Qur'annya juga membaca Al-Qur'annya pas-pasan, tentu tidak ada saling koreksi. Makanya dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu fardu ain. Ustadz, ini satu hal yang mungkin memang sangat berat untuk bisa mengajak orang lain supaya bisa ikut mengkaji Al-Quran. Bukan hanya mengaji Al-Quran, kadang-kadang memang sangat sulit mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Jusnawati, langkah-langkah apa supaya bukan hanya mengajak ibu-ibu, tetapi mulai dari rumah tangga itu tadi. Sebab sekarang kan saingannya banyak nih Ustaz. Sementara nonton acara televisi ataupun mungkin gadget atau apa semua itu menjadi saingan-saingan untuk bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Bagaimana itu Ustaz? Jadi kalau di rumah tangga sendiri tetap harus ada variasi. Yang membaca Al-Quran itu kan tidak ada salahnya diprogramkan. Jadi besok ini kita baca Al-Quran, apa menu lainnya? Ada kopi, ada kopi susu, dikasih pilihan kepada anak-anak. Jadi iklim demokrasi juga bermusyawarah sudah tumbuh dari awal. Begitu juga dengan ketika kita ingin mengajak orang lain. Kalau contoh kita, keluarga kita menjadi teladan, insya Allah orang mudah untuk mengikuti. Tapi kalau tidak ada keteladanan dari satu keluarga, bagaimana mau mengajak yang lain? Nah, tapi harus sabar. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Sabar saja. Kalau di dekat rumah kita ada masjid, kitalah yang duluan di situ sendiri membaca Al-Quran. Selesai sholat, berzikir, berdoa, kita baca Al-Quran. Tidak apa-apa kita besarkan suara kita karena sudah tidak ada lagi orang sholat. Kita besarkan. Walaupun orang mengatakan mungkin kita ria, tapi ini bukan ria. Kita mendakwahi orang dengan cara kita memperdengarkan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, pasti berefek. Hanya kita saja yang kurang sabar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu kurang kita sadari, kurang kita hayati. Sehingga kita tidak bersabar. Harus bersabar dalam berjuang. Itu kata kuncinya. Dan ketika ada yang kita ajak, harus kita yakinkan dulu. Ditauji Ustaz. Taujinya itu yang pertama adalah ibu atau bapak. Kalau memang bapak-bapak yang mengajak. Ketika ibu datang kepada saya, punya keinginan bertemu saya untuk belajar Al-Quran, sesungguhnya ibu sudah mendapat hidayah. Itu dulu diingatkan. Sehingga sadar, saya ini ternyata hamba Allah yang dipilih. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang ingin dia berikan, walaupun memang ada ikhtiar di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua, diingatkan, ketika ibu sudah berhadapan dengan saya, belajar membaca Al-Quran, ibu sudah dapat rahmat. Hidayah dan rahmat. Sudah dapat rahmat. Bahkan bisa kita tanya, gimana rasanya sekarang Bu, setelah ta'awuz? Lebih tenang. Iya itu kan. Kemudian diajak, ibu bisa minta mohon maaf ini. Ya dilembut-lembuti karena memang harus begitu. Dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Dan itu harus dengan lembut, dengan bijaksana. Bijaksana itu ya disesuaikan dengan kondisinya, usia yang bersangkutan. Ustadz, kami tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Ustadz sudah mendirikan pondok pesantren Lorong yang komunitasnya adalah warga di Lorong itu sendiri. Bukan main, subhanallah, itu sangat betul-betul menyejukkan hati ketika kita berada di tengah-tengah warga di Lorong tersebut. Ini pertanyaan saya nih untuk Ustadz, ada enggak kendala Ustadz selama mengajak jamaah itu? Ini terkait dengan pertanyaan Ibu Jusnawati tadi. Kalau bahasa saya itu Ustadz, kendala itu adalah dinamika. Bagian dari jadi ketika diindahkan sesuatu itu dia akan menjadi indah.
Kalau belum indah, nanti juga akan indah pada akhirnya. Masya Allah. Ya, jadi kita tetap semangat berjuang. Karena kata kiai saya disampaikan, Rahim, kalau antum berjuang untuk umat, lantas tidak ada cobaannya, berhenti berjuang. Karena tidak mungkin berjuang untuk umat, apalagi memperjuangkan Al-Quran, tidak ada cobaannya. Betul. Berhenti. Betul. Masya Allah. Itu pasti ada setan itu. Ya, ada setan yang sedang bersemayam di hatimu sehingga tidak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Tetaplah berjuang. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Dan dalam kajian ayat ini, tidak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Masya Allah. Jadi ketika ini yang menjadi benteng kita, ada dalam mindset kita, ada dalam mindfield kita, insya Allah kendala itu jadi bunga-bunga saja, Ustadz. Waduh, ya, jadi ini banyak sekali ternyata wawasan yang kita bisa peroleh. Ibu Rahmah, Ibu Jusnawati, mudah-mudahan sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Rahim. Dan kita beri kesempatan untuk putaran kedua. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Ibu, silakan. Dengan siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hajjah Heni Hasbullah dari Majelis Cinta Al-Quran. Fenomena yang ada dan hal ini menjadi tren. Kelihatannya ibu-ibu jauh lebih antusias belajar dan membangun syiar Islam. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, trik-trik apa yang bisa dilakukan sehingga suami-suami juga antusias dalam belajar, dalam hal ini membaca Al-Quran. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Ibu Helmi, kalau nggak salah juga ada rumah cinta Al-Quran ya di tempat Ibu ya. Bapak ikut partisipasi tidak, Bu? Alhamdulillah sangat mendukung Pak Ustaz, ikut. Subhanallah. Ya, artinya bukan masalahnya Ibu sebenarnya gitu. Iya, bukan. Saya pikir tadi curhat bukan, Ibu Helmi. Baik. Maaf dulu Bu ya, sebentar kita beri kesempatan dulu penanya berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Dengan siapa Ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ummu Haira. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana menguatkan komunitas belajar yang mengaji yang sudah terbentuk agar istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ummu Hairah bertanya tentang keistiqomahan. Mungkin sama dengan pertanyaan Ibu Rahmat, tetapi barangkali ada sedikit perbedaan untuk menjaga komunitas, bukan secara individu. Tapi kita mulai dulu nih Ustadz, nih Ibu Hajjah Helmi Hasbullah, bukan curhat ini. Beliau tadi mempertanyakan bagaimana untuk bisa menggairahkan ini kelompok bapak-bapak. Selama ini memang kita banyak mendengar majelis taklim ibu-ibu. Nah, mana nih bapak-bapaknya? Kalau menurut Ustadz Rahim bagaimana nih solusinya? Saya kira yang pertama memang harus disadari bahwa trennya memang, saya juga agak bingung kadang-kadang, Ustadz, ini majelis taklim apa yang peruntukannya untuk ibu-ibu atau bisa juga untuk bapak-bapak? Iya, betul. Jadi ada mindset yang sudah terlanjur ke sana sehingga trennya juga terbangun seperti itu. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Betul. Kita tetap semangat ya. Yang pertama memang seorang istri itu harus super sabar. Ya, super sabar menghadapi suami. Suami kan pasti punya ego yang lebih besar daripada ibu-ibu ya. Secara psikologis seperti itu. Sehingga kita tetap harus berdoa kepada Allah supaya Allah membukakan hati suami kita. Jika ada yang mengalami ya, Allah membukakan hati suami kita. Kadang juga memang doa itu ya langsung terkabulkan. Nah, tapi kadang juga Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih punya pahala lebih banyak, sehingga harus lama banyak berdoa. Dan orang yang banyak berdoa juga pasti awet muda, Ustadz. Ya, karena dia sadar bahwa ini ketentuan Allah yang menetapkan, bukan saya. Dia tidak pusingkan dirinya sendiri kan. Ini Allah, jelas saya minta kepada Allah selaku hamba Allah. Dan pasti Allah akan memberikan balasan, walaupun belum sampai ke
apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Nah, insya Allah ketika itu kita lakukan, kemudian ada keteladanan, ya, kita senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi sebelum membaca Al-Quran kita berdoa, ya Allah, Al-Quran ini Engkau turunkan, ma nunazzilul Qur'ana, ya, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran ini syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Ya, dia akan menjadi kerusakan, ketidakbaikan buat orang-orang yang orang-orang yang tidak ingin bersama dengan Al-Quran. Nah, karena kita punya keyakinan bahwa dia adalah syifa wa rahmah, baca saja, berdoa, ya Allah, jadikan ini syifa dan rahmat buat suami saya. Kalau perlu siapkan air di situ. Ya, karena menurut penelitian air itu ketika distimulan dengan baik dia akan memperlihatkan juga warna-warni yang bagus. Ini dalam penelitian seperti itu ada kristal-kristal ya, teratur bentuknya. Betul. Karena sudah jaminan Allah. Kalau perlu 1 galon dikasih seperti itu supaya setiap kali suami kita minum ada pengaruhnya, ada pengaruh sifanya di situ dan ada pengaruh rahmatnya. Masya Allah. Jadi doa dan sabar ya, doa. Karena bukan Ibu Helmi jangan sampai berpikir, wah kok tidak dapat hidayah nih. Ingat bahwa bukan kita yang memberi hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Bukan kita yang memberi hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan dengan doa dan kesabaran kita mengajak dan mengajak, nanti mendapatkan dukungan yang justru lebih besar lagi dari kalangan bapak-bapak. Mudah-mudahan. By the way, kalau di pesantren pondok di Lorong itu, Ustaz, ada berapa banyak komunitas bapak-bapak yang ikut berpartisipasi? Sekarang ini jumlah bapak-bapak yang ikut belajar Iqra, nah, belajar Al-Quran, jumlahnya ada 18 orang. Bahkan baru-baru ini ada yang melamar untuk belajar mengaji, seorang dosen yang sudah hampir pensiun. Oh, tapi baru mau belajar dari tahap Iqra. Saya pikir awalnya cuma mau dibantu sedikit-sedikit mengingat hafalannya. Ternyata beliau mintanya Iqra 1 dulu, Ustaz. Subhanallah. Ya, dari Aba, Ta, dan seterusnya. Dan ini akhirnya membuat saya sadar bahwa oh ternyata Allah mengirim Bapak ini kepada saya supaya orang-orang yang barangkali belum terbuka hatinya sadar. Ya, benar. Ya, beliau saja yang dari sisi ekonomi, mapan, suami istri, akademiknya juga dosen, memang sudah mumpuni. Betul. Mau belajar membaca Al-Quran. Maka saya pilihkan waktu, pokoknya kalau sudah salat subuh, Pak, kita mengaji sama-sama di masjid. Nah, jadi cepat-cepat saya kasih Iqra ketika selesai salat subuh, sudah baca doa, berzikir, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang masih ada di masjid melihat. Dan bapak-bapak itu percaya diri juga, Masya Allah. Siapa tidak percaya diri? Orang menginginkan surga. Nah, itu tadi yang Bapak Ustadz tadi sebutkan sebagai teladan. Teladan, ya. 1 orang tapi ternyata banyak yang menyaksikan sehingga semua bisa bercermin. Multi efek, Ustadz. Multi efek. Baik. Kita ke Ummu Haira tadi mempertanyakan tentang istiqomah dalam bentuk komunitas. Apalagi nih Ustadz, kalau saya melihat dari kelompok-kelompok rumah Cinta Al-Quran, itu kan masing-masing per komunitas ya. Nah, bagaimana supaya bisa menjaga keistiqomahan community dalam setiap kelompok itu? Ini kita ambil contoh saja. Kenapa bapak-bapak komunitas Warkop senang ngumpul di Warkop? Oh iya. Kenapa tuh? Menarik ini. Pertama, ada sesuatu yang dibahas. Kedua, ada persamaan ya. Ada kesamaan. Kesamaan mau membahas sesuatu, ada tema. Tapi pertanyaan yang berikut, kalau hanya mau membahas lantas tidak ada ngopi-ngopinya? Tidak ada variasi. Tidak ada variasi. Tidak ada bunyi-bunyi tertentu. Orang tidak akan ke warkop. Tidak ada stimulan. Tidak ada stimulan. Nah, mengaji pun begitu. Kenapa di pesantren Lorong itu kalau orang khotam Iqra harus datang bawa ayam jantan, ayam kampung, disembelih, dikerja rame-rame, terus dimakan rame-rame. Kita diperintahkan bersyukur. Tapi Allah juga sudah beritahu bahwa Nabi Ibrahim itu setiap kali mau makan ajak tetangganya. Sampai pusing beliau kalau tidak ada orang yang dia lihat. Ya, kenapa? Karena memang sudah seperti itu kodrat manusia.
Ya, kodrat manusia. Jadi jangan mau kalah komunitas mengaji itu dengan warung kopi. Kalau perlu kita lebih hebat dari warung kopi. Nah di pesantren lorong hari ini itu minimal itu sekali dalam 2 bulan itu pasti ada acara. Acara syukuran ya. Karena Tuhan, bisa sampai 10 orang. Bahkan kalau dikasih bersamaan itu khatam Iqra ibunya dengan anak-anaknya tambah bapaknya itu bisa sampai 30 orang per 2 bulan. Nah, tapi kami bagi-bagi anak-anak dulu kayak baru-baru ini 8 orang dihatamkan. Sampai di situ ada kejadian yang aneh Ustadz, yang seru sebenarnya. Ya. Karena ada anaknya 2 orang itu yang khatam Iqra. Sekiranya dikasih bersamaan dengan ibu-ibu, maka dia khatam Iqra bersama ibunya. Iya, unik ya. Ya, unik. Iya. Dan ini sudah menjadi tren sehingga orang yang datang ke lorong Raudah itu tidak malu-malu lagi. Jadi wisuda ibu, anak bapak ya, bersamaan. Bahkan pertandingan lomba azan baru-baru ini, kan kami itu membangun masjid. Sebelum masjidnya dipakai, muazzinnya dipersiapkan, harus diilmui. Kan banyak muazzin kita dengar, dia menyebut hayya 'alal falah dengan cara hayya 'alal falah. Bagaimana orang mau datang? Nah salah dua-duanya, awalnya salah, ujungnya juga salah. Jadi harus diberi bekal ilmu. Nah, yang heboh di situ itu yang bertanding, ada yang bertanding di satu forum walaupun beda tingkatan, hadir kakeknya ikut lomba azan, hadir juga cucunya. Masya Allah. Ya, ini kan seru. Baik, Ustadz, ini menarik nih Ustadz. Barangkali sebagian pemirsa bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang diceritain ini tentang pesantren lorong? Kita memberikan gambaran untuk kesempatan di acara Fokus Islam ini tentang pesantren lorong hanya sekilas. Saya mohon izin sebelum memberikan putaran berikutnya, mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Saya minta gambaran lebih rinci tentang pesantren lorong yang Ustadz bangun. Itu dibangun dari tahun berapa Ustadz? Jadi pesantren lorong ini ada di bulan Maret 2018 dengan nama Rumah Quran Bani Thahir. 2018 itu kan belum lama kan Ustadz ya? Iya. Sebelum pandemik. Dan itu dimulai dari rumah saya, rumah Quran. Mas Ustadz, rumah Quran dengan 1 murid. Iya. Tapi murid ini kami apresiasi. Karena kesalahan kita selama ini ketika kita syukuran itu apresiasinya tidak maksimal. Nah, antara lain itu maksimalnya dia datang bawa ayam saja, setelah disembelih istri saya masak, seluruh biaya keluarga saya dibuatkan kata orang Makassar itu songkolo. Iya. Soko nasing wie. Nah, kemudian diundang makan rame-rame, piagamnya tidak dimaaf, langsung dikasih bingkai. Iya. Nah, kemudian dipanggilkan fotografer. Jadi harus memberi apresiasi. Ada kesan ya. Yang tidak mungkin terlupakan gitu. Tidak ada lagi. Mungkin orang bilang gini Ustadz, itu kan cuma khatam Quran masa sampai segitu. Iya, bagi seseorang, tapi di sisi lain ada banyak orang yang sungguh sangat menghargai prestasi yang sudah diraih. Nah, dari situ kemudian Ustadz mengembangkan dalam bentuk seperti apa? Ini mungkin bisa diceritakan. Akhirnya saya berpikir dengan istri saya, kalau kita hanya buat dalam bentuk rumah Quran, peran kita di tengah-tengah masyarakat ini tidak terlalu besar. Padahal kita bisa membuatnya lebih besar. Maka kami bersepakat buat dalam bentuk pesantren, namanya Pesantren Lorong Raudah Indonesia setelah 1 tahun itu. Nah, ini juga didorong dengan pesan kiai saya yang mengatakan, Rahim, kalau di satu tempat tidak ada dakwah, maka sesungguhnya di tempat itu tidak ada kehidupan. Nah, ini juga yang semakin memicu saya untuk melakukan hal apa yang sementara kami kerjakan ini. Dan alhamdulillah, mungkin karena dasarnya bagus, semangatnya bagus, kerja-kerjanya juga bagus. Artinya kita memadukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu ketika membaca Al-Quran, mensyukuri dengan apa yang ada di era modern ini, kekinian ini, maka insya Allah akhirnya semakin banyak orang yang datang. Kita tidak pernah kampanye. Yang ada adalah berusaha untuk benar-benar berkualitas. Pesantren lorong itu semua orang datang itu gratis. Masya Allah. Yeah. Tapi kami melakukan pelayanan yang betul-betul tidak seperti gambaran gratis. Ya, pelayanannya maksimal. Saya sempat menyaksikan langsung. Nah Ustadz, ini kan dalam durasi yang masih sangat singkat, 3 tahun. Apalagi kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita dalam kondisi pandemi. Tentu sangat terbatas ruang geraknya dan sebagainya. Kalau tadi dimulai dari rumah Ustadz, boleh
berbagi informasi. Sekarang sudah ada berapa cabang? Alhamdulillah. Berapa rumah cinta Al-Quran yang sudah terbentuk? Ya, jadi sekarang ini ada 27 rumah Sanggar Cinta Al-Quran. Kami beri nama Sanggar Cinta Al-Quran. Bahkan ke depan Sanggar Cinta Al-Quran ini akan berhimpun di satu tempat yang namanya Istana Al-Quran. Istana Al-Quran. Istana Di mana Al-Quran. itu, Ustaz? Ya. Lokasinya? Ya, di Jalan Poros Bukamata yang sudah ada tanah wakaf dan sudah ada bangunannya. Supaya kita sadar sesungguhnya bahwa yang harus diberi istana itu Al-Quran. Supaya semangatnya juga lebih apa? Benar. Ya, lebih wah ya begitu ya semangatnya. Total sekarang sudah berapa yang sudah hatam Al-Quran? Kalau yang sudah hatam dan kemudian jadi guru mengaji ada 43 orang. Ya, sudah hatam dan jadi guru mengaji. Kemudian yang selebihnya itu ada sekitar 80 orang yang sudah khatam Al-Quran. Semua warga sekitar lorong itu ya, Ustaz? Sudah datang dari mana-mana, Ustaz. Oh, bahkan ada yang datang dari Kabupaten Goa. Makanya kami sudah punya Sanggar Cinta Al-Quran juga di Kabupaten Goa. Subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, harapannya untuk ke depan mau seperti apa nanti nih pesantren lorong? Harapan pesantren Lorong Rauda Indonesia ini seperti sebagaimana namanya. Kenapa saya dan istri bersepakat ada nama Indonesia di belakang? Itu karena saya meyakini bahwa model pesantren Lorong Rauda ini bisa diduplikasi di seluruh negeri yang kita sama-sama cintai ini. Dan itulah peran kita dalam membangun bangsa. Tidak usah terlalu banyak kita pikirkan. Kita masing-masing bergerak di bidang yang kita bisa melakukannya. Subhan. Terima kasih banyak Ustaz, banyak sekali masukan, tambahan wawasan. Saya mohon izin untuk kita lanjut lagi putaran ketiga. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan, dengan siapa Ibu? Mohon sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haliana Palmi dari Majelis Cinta Al-Quran. Sebagai guru mengaji, tentu ada ujian terkadang membuat kita jenuh Pak Ustadz. Seperti halnya murid kita lagi malas, terkadang lamban juga. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi kejenuhan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ibu Haliana Fahmi ya. Masih ada lagi mungkin? Ibu boleh silahkan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Narti dari Majelis Cinta Al-Quran. Bagaimana upaya dakwah dalam hal belajar membaca Al-Quran dikembangkan? Terima kasih Pak Ustaz. Kasih juga untuk Ibu Narti. Ini Ustazah Haliana ini barangkali sebagai ustazah mungkin pernah mengalami bagaimana naik turun moodnya atau girahnya anak-anak dalam belajar, ada kejenuhan. Nah, mengatasi ini gimana Ustaz? Kalau anak-anak kita, murid-murid kita yang jenuh, itu biasa. Tapi kalau gurunya yang jenuh itu luar biasa. Dan itu pernah ya? Ya, Pak, saya rasa sekali manusiawi ya Ustadz ya. Apalagi kalau sudah mau nge-mall, mau kemana gitu sementara jadwal belajar nih. Ya. Makanya di pesantren Lorong ketika anak-anak itu datang mengaji, memang mereka sudah diberitahu bahwa di antara hamba Allah, umat Rasulullah yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada kesepahaman antara guru dan murid. Sehingga di situ juga ada visi bahwa saya nantinya ini tidak sekedar belajar, tapi saya ingin jadi guru. Dan ketika itu kita bangun, kita memang di dalam mengajar tidak hanya mentransfer ilmunya, tapi juga ada transformasi nilai di situ yang terbangun. Nah, ketika ini keduanya berpadu, maka secara otomatis insya Allah yang bersangkutan semangat, dan kemudian ketika dia sudah tahu mengaji, kita ajari dia menjadi guru mengaji, sampai akhirnya dia dengan ikhlas mengatakan, di rumah saya juga dibuat sanggar Ustadz. Siap untuk mengajar. Siap untuk mengajar. Jadi sanggarnya disiapkan, tenaga pengajarnya ada. Makanya saya biasa berani mengatakan ini pesantren Lorong memang baru 3 tahun, tapi asetnya ini sudah bermiliar-miliar. Kenapa begitu? Karena kalau 25 sanggar cinta Al-Quran berarti ada 25 rumah. Betul.
harga satu rumah, ya ada murid saya yang rumahnya 1 M. Nah, itu kelasnya 1 miliar harganya, Ustadz. Ya, kan seperti itu. Nah, tidak perlu menjelaskan terlalu rinci tentang bagaimana membangun bangsa. Ini sudah dengan sendirinya. Dengan sendirinya sudah terbukti. Membangun bangsa. Bahkan kalau anak-anak tahfiz di sana itu memang sudah diberitahu. Salah satu aturannya ketika menjadi santri tahfiz di pesantren Lorong Roda Indonesia, tidak boleh dilihat lagi ujung hidungnya di luar rumah. Ya, karena untuk sementara ini kan kami belum punya asrama. Ya, semua kegiatan itu ada di rumah-rumah. Ya, sudah tidak boleh. Nah, kalau dia saja tidak keluar malam, insya Allah itu sudah menjadi andil buat bangsa ini. Ya, mengurangi sesuatu lah yang merepotkan Kamtipmas. Nah, setidaknya seperti itu. Ya. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan itu, kalau di pesantren Lorong kan kita sudah alami semua. Bahwa kita wisuda itu tidak di tempat kita. Nah, sekarang kita sudah berpindah, wisuda itu di tempat rekreasi. Nah, maksudnya? Kita ke satu tempat rekreasi, Ustadz. Jadi berangkat guru mengajinya dengan murid-muridnya, dengan pengurus ke satu tempat rekreasi. Acaranya dari pagi sampai sore. Pagi sampai dengan jam 12 itu rekreasi. Selesai salat duhur, baru acara syukuran, khatam atau wisuda dilaksanakan di tempat rekreasi. Jadi ada sesuatu yang yang di era modern ini menjadi cara-cara yang ditempuh orang untuk menghilangkan kejenuhan. Tentu seperti itu. Dengan mengikuti protokol. Prokes. Prokes tetap jalan. Harus ketat prokesnya. Baik. Terima kasih ya Ibu Haliana Fahmi, ini masukan yang sangat bagus dari Ustadz kita. Dan Ibu Narti tadi bertanya bagaimana mengembangkan upaya dakwah ini dalam hal pengajaran Al-Quran. Lalu coba kita kaitkan nih Ustadz dengan judul kita, membangun bangsa dengan Al-Quran. Bagaimana penjelasan Ustadz? Jadi yang pertama itu memang harus ada keseriusan. Di samping doa kita serius, sebagai pengelola harus serius. Ini adalah pilihan hidup kita, ya, bukan sampingan. Kan banyak orang sekarang itu jadi guru mengaji sampingan. Ya, jangan. Saya pernah survei Ustadz. Ya, ketika ikut membantu lembaga zakat survei itu susah dapat guru mengaji yang sudah mengabdi 5 tahun. Kenapa? Karena sampingan saja. Mumpung lagi tidak ada kegiatan jadi guru mengaji. Kalau sekarang ini di pesantren Lorong memang sudah dibangun mindsetnya dan mindfulnya bahwa apapun profesi kita tetap memilih untuk menjadi guru mengaji. Jadi profesi kita jalan, guru mengaji juga jalan. Jadi dalam hal profesi ini sudah bagian dari membangun bangsa. Kita menjadi guru mengaji berarti kita mempersiapkan spiritual dari anak didik kita, mempersiapkan mentalitas anak didik kita. Ini juga sudah bagian dari membangun bangsa. Kalau banyak orang yang berbuat seperti itu, saya kira tidak terlalu sulit ini negara kita ini. Ustadz, ini mohon izin untuk menjabarkan ini penjelasan baru saja tentang mengajar untuk mereka yang mungkin jadi bukan sebagai sambilan ya. Meskipun katakanlah nih, dia adalah seorang ASN, aparat sipil negara yang pagi hari kerja. Tapi dia sudah mengatur dengan begitu indah waktunya bahwa selesai sholat maghrib dan isya, ada proses belajar mengajar mengaji. Selesai sholat subuh, ada proses murajaah dan juga simaan dan sebagainya. Sehingga tidak akan terganggu ke aktivitas rutinnya sebagai guru, aparat sipil negara sekaligus juga sebagai guru. Apakah yang seperti ini yang Ustadz maksudkan sehingga rupanya tetap banyak orang yang tidak terganggu dengan aktivitas sehari-hari. Jadi semua sanggar cinta Al-Quran di pesantren Lorong Raudah yang jumlahnya 25 itu minimal mereka adalah ibu rumah tangga. Ada juga yang pengusaha, ada yang ASN. Jadi kesepakatan dengan muridnya adalah sesuai waktu gurunya yang mampu membuat murid itu hadir. Jadi saling melonggarkan. Karena dalam Islam itu kan mudahkanlah, jangan dipersulit. Yang bisa hanya antara maghrib dan isya berarti maghrib dan isya. Yang bisa sesudah salat subuh sudah salat subuh. Yang bisa sesudah asar berarti sesudah asar. Baik. Terima kasih banyak nih Ustadz. Ini meskipun selama kurang lebih 60 menit kita bersama-sama, tapi semua mengalir dan begitu banyak wawasan yang bisa kita peroleh. Apalagi ternyata yang hadir dari Majelis Cinta Al-Quran ini juga adalah
mereka yang sekarang ini sudah guru-guru mengaji di komunitasnya masing-masing. Saya haturkan terima kasih untuk Ustadz. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya dari Majelis Cinta Al-Quran, Pesantren Lorong Raudah, dan para pemirsa di rumah juga terima kasih atas partisipasinya. Kita akan menutup kebersamaan kita dengan kembali mendengarkan salawat badar bersama ibu-ibu dari Majelis Cinta Al-Quran, Pesantren Lorong Raudah. Dan akhirnya saya Muhammadiyah Yunus mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala partisipasinya. Semoga kebersamaan kita menjadi hidayah dan juga senantiasa dinilai sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah